Kali ini kawan pajak di podcast episode ke-71 kita akan membahas terkait norma penghitungan penghasilan neto atau biasa disebut NPPN. Wajib pajak yang memenuhi kategori dapat menggunakan norma harus mengajukan pemberitahuan terlebih dahulu. Iya, paling lambat di akhir Maret di tahun pajak tersebut. Kalau tidak menyampaikan atau telat memberitahukan penggunaan norma ini, apa konsekuensinya bagi wajib pajak orang pribadi? Maka dianggap wajib pajak melakukan pembukuan. Orang pribadi seperti apa yang bisa memilih menggunakan NPPN? Apakah semua usaha bekerja bebas itu mereka bisa memilih menggunakan NPPN? Kawan pajak bisa lihat di part 17 tahun 2015. Kan kita tadi sudah menyampaikan bahwa ini harus diberitahukan terlebih dahulu nih. Betul. Ke DJP. Tata cara pengajuannya itu menggunakan apa nih? Jadi semua pelaporan ataupun permohonan wajib pajak melalui konteks norma. Maka tadi termasuk yang pemberitahuan penggunaan norma. Nah, tapi kan konteks ini kan di awal tahun mungkin masih ada terkendala begitu ya. Apakah ada relaksasi mungkin untuk kawan pajak yang belum melakukan pemberitahuan melalui konteks? Di DJP tetap membuka, Mas. Ada kesempatan kepada wajib pajak ya, khususnya untuk yang kegiatan usaha tertentu atau yang kegiatan bebas untuk melakukan pemberitahuan norma sampai dengan 31 Desember. Kita sarankan ya wajib pajak ya. Betul. Yang jika memang mau menggunakan norma, silakan, mumpung masih ada beberapa hari, Mas. Silakan yang mau, silakan ajukan. Hai kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Kata Lo Gue. Podcastnya Kanwil di JB Banten, tempat kawan pajak sharing, diskusi, dan curhat terkait peraturan dan ketentuan perpajakan terbaru pastinya. Kembali lagi bersama saya Radityo Utomo, penyuluh pajak di Kanwil di JB Banten. Kali ini kawan pajak di podcast episode ke-71 kita akan membahas terkait norma penghitungan penghasilan neto atau biasa disebut NPPN. Nah, apa itu NPPN dan bagaimana kita menghitung, tata cara pengajuannya dan detailnya, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa kali ini dari KPP Pratama Pandeglang, Mas Bambang Felani. Mas Bambang, selamat pagi. Alhamdulillah pagi, Mas. Selamat datang di Serang. Bagaimana perjalanan dari Pandeglang? Cukup sejuk, Mas. Cukup sejuk ya jalanan tadi ya. Panjang jalan diguyur hujan. Betul. Lagi hujan-hujannya ini sekarang di Serang dan sekitarnya. Iya, betul. Tapi sehat-sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Oke, kawan pajak. Tadi kita mau membahas NPPN ya, Mas ya? Iya, siap, Mas. NPPN itu secara besar saya mau sampaikan dulu nih. Jadi ini untuk atau metode penghitungan penghasilan itu bagi wajib pajak orang pribadi gitu, Mas ya? Iya, betul, Mas. Bagi mereka yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas. Betul, iya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana detailnya, saya mau nanya dulu, Mas, terkait siapa saja yang boleh menggunakan NPPN ini? Oke, siapa aja ya? Ini ada beberapa kategori, Mas, yang boleh ya, yang boleh memakai NPPN. Pertama, wajib pajak, tentu wajib pajak orang pribadi ya. Orang pribadi ya? Iya. Khusus ya? Khusus orang pribadi, terus yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas. Oke, jadi ada usaha atau pekerjaan bebas. Kedua, peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. 4,8 miliar. Ya. Karena kalau sudah lebih dari itu wajib pengukuhan PKP juga. Betul. Mas, ya. Ketiga, tidak memilih menyelenggarakan pembukuan, Mas. Nah, terus yang keempat yang paling penting nih. Oke. Ya, harus melakukan pemberitahuan penggunaan NPPN dan norma. Oke, jadi mereka sebelum menggunakan NPPN ini, si wajib pajak yang memenuhi kategori dapat menggunakan norma harus mengajukan pemberitahuan terlebih dahulu. Iya, paling lambat di akhir Maret di tahun pajak tersebut, Mas. Oke, jadi misalnya untuk tahun 2025 ini mereka harus mengajukan pemberitahuan ke DJP begitu ya? Iya, di 31 Maret 2025 begitu ya? Iya, betul, siap ya. Oke. Jadi ada beberapa ketentuan ya kawan pajak dan ada juga batas waktu penyampaiannya ternyata. Kalau tidak menyampaikan atau telat memberitahukan penggunaan norma ini, apa konsekuensinya bagi wajib pajak orang pribadi tersebut, Mas Bambang? Ya. Konsekuensinya gini, jika wajib pajak telat ya atau terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma, maka dianggap wajib pajak melakukan pembukuan, Mas. Oke. Iya, yang NPP tadi tidak dianggap. Oke. Jadi mau nggak mau untuk orang pribadi tadi harus menggunakan pembukuan, nggak bisa lagi menggunakan pencatatan atau NPPN itu ya? Iya, betul. Oke.
Nah, kalau mereka sudah pernah menyelenggarakan atau menggunakan pembukuan di 1 tahun pajak, apakah nanti di tahun depannya begitu Mas bisa menggunakan norma lagi atau enggak? Tidak bisa. Kalau wajib pajak sudah pernah menggunakan pembukuan ya di laporan SPT tahunannya, maka tahun berikutnya dia harus tetap pakai pembukuan, tidak boleh kembali lagi ke NPPN Mas. Oke, jadi itu pilihan ya Mas ya, atau betul. Ketika dia sudah melewati 4,8 miliar sudah wajib pembukuan, tidak bisa lagi menggunakan norma atau pencatatan. Nah, begitu kan pajak ya. Bagi kawan pajak yang sekarang masih menggunakan pencatatan begitu ya, masih menggunakan pencatatan, masih memenuhi kategori sebagai wajib pajak peredaran bruto tertentu, itu juga ada jangka waktunya kan Mas ya. Nanti ketika sudah lewat jangka waktu, kawan pajak wajib menggunakan pembukuan, tapi bisa memilih menggunakan norma. Cuma ada batas-batas dan syarat dan juga jangka waktu itu yang harus dipenuhi kawan pajak. Oke, menarik sekali Mas yang sudah kita bahas. Kemudian orang pribadi seperti apa yang bisa memilih menggunakan NPPN? Tadi kan ada usaha dan pekerjaan bebas. Apakah semua usaha pekerjaan bebas itu mereka bisa memilih menggunakan NPPN? Dibilang tadi Mas yang boleh menggunakan NPP kan ada 2 kategori ya. Betul. Pertama melakukan kegiatan atau usaha tadi ya. Iya, usaha atau pekerjaan bebas ya. Yang kedua tadi baru melakukan pekerjaan bebas tadi. Ya. Untuk yang kegiatan usaha tadi Mas, ini contohnya kayak warung ya, warung dagang-dagang itu, perdagangan, toko atau pertanian, kayak perkebunan gitu. Oke, baik. Itu silakan boleh karena ada persentase nomah dari kegiatan usaha yang tersebut. Kedua dari pekerjaan bebas, contoh tenaga ahli. Seperti pengacara kan, akuntan, terus ada juga dokter, konsultan, terus ada juga lagi dari pemain musik, penyanyi, termasuk itu pelawak, bintang film dan lain sebagainya yang sama ya, pemain drama dan lainnya. Terus olahragawan, termasuk atlet tadi. Terus penasehat, pengajar, pelatih, pengarang dan peneliti. Ada juga pengawas, terus agen asuransi juga termasuk di dalamnya Mas. Oke. Nah, untuk kawan pajak yang mau lihat daftarnya mungkin bisa lihat di... Siap, iya. Daftarnya kawan pajak bisa lihat di per 17 Mas, tahun 2015. Per 17 2015 ya? Itu yang aturan normanya. Oke. Di situ sudah ada daftar pekerjaan bebas apa saja yang bisa mengajukan norma begitu ya. Oke, itu kawan pajak ya. Jadi ada di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17 tahun 2015 atau Per 17 2015. Kemudian itu tadi untuk penghasilan dan pekerjaan bebas dan usaha yang boleh mengajukan NPPN. Kalau untuk yang tidak boleh mengajukan NPPN, apakah ada kriteria juga Mas? Ada ya. Yang ini kan untuk yang NPPN yang ditekankan ke orang pribadi Mas ya. Orang pribadi yang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berarti tidak melekat ke pemberi kerja atau pekerjaan ya. Jadi yang tidak boleh itu statusnya penghasilan dari pekerjaan Mas sebagai pegawai. Sebagai pegawai atau karyawan itu sama sekali nggak boleh ya? Sama sekali tidak boleh. Kedua, penghasilan dari modal atau dividen. Oke, jadi misalnya ketika dia menanamkan modal di suatu perusahaan gitu ya, ada PT, CV gitu ya? Iya, itu tidak boleh. Terus penghasilan yang dikenakan PPh final. Contoh sewa tanah dan bangunan, itu sama pengalihan tanah dan bangunan itu tidak boleh dikenakan karena sudah dikenakan final ya. Iya, betul. Berarti ini termasuk mereka yang peredaran bruto tertentu ya, yang 0,5% itu ya? Iya. UMKM itu juga bisa ya? Iya. Terus yang terakhir ini yang bukan objek pajak, contoh dari harta dari warisan atau hibah gitu ya. Oke, itu tidak boleh. Ada beberapa kategori juga kawan pajak atas penghasilan yang tidak boleh kawan pajak ajukan permohonan menggunakan NPPN. Kemudian ini Mas, kan kita tadi sudah menyampaikan bahwa ini harus diberitahukan terlebih dahulu nih ke DJP. Tata cara pengajuannya itu menggunakan apa nih? Oke, siap ya. Nih, berhubung sekarang aplikasi DJP Mas ya udah ganti ya. Dari dulu semuanya dari DJP online ya. Online, betul. Sekarang per Januari 2015 udah balik 2025 ya, udah balik udah berubah ke Kortek ya. Siap, ke Kortek sekarang ya. Jadi semua pelaporan ataupun permohonan wajib pajak melalui Kortek semua Mas. Oke. Ya, termasuk yang pemberitahuan penggunaan norma. Baik. Ya, langkah awal sebelum mengajukan pemberitahuan penggunaan norma, wajib pajak diharapkan sudah bisa login ke akun Korteknya sendiri. Tentu saja ya, mereka harus bisa login dulu. Pertama itu dulu, pastikan sudah bisa login. Kedua, sudah mempunyai kode otorisasi.
Baik. Tanda tangan digital nanti. Tanda tangan digital. Iya. Itu syarat yang pertama. Kedua, untuk mengajukan permohonan sekarang secara online Mas ya. Kalau dulu kan bisa via manual tuh ke KPP ya. Sekarang lebih gampang. Ada fasilitasnya untuk yang secara online. Oke. Ya, silakan wajib pajak jika ingin mengajukan pemberitahuan penggunaan norma, silakan masuk akses ke akun Korteknya, lalu silakan pilih layanan wajib pajak. Ada menunya. Ada menu layanan wajib pajak iya. ya. Di situ terus ada layanan administrasi juga dari menu layanan wajib pajak ada menu masuk ke menu layanan administrasi. Oke. Dari situ pilih menu buat permohonan layanan. Oke. Jadi ada layanan wajib pajak, layanan administrasi, dan buat permohonan gitu ya. Betul. Di situ nanti ada step lagi. Oke. Baru kita pilihkan di dalam layanan administrasi itu banyak beberapa pelayanan Mas. Jadi kita silakan pilih sesuai yang mau kita ajukan. Kalau kita mau milih untuk pembuatan NPPN tadi, silakan pilih pemberitahuan penggunaan NPPN atau dengan diklik aja cluenya NPPN. Oke, jadi bisa diketik ya? Bisa, ya. Nanti akan muncul pembelian ada pemberitahuan NPPN tadi, lalu silakan klik simpan nanti Mas. Oke, jadi itu ya Kak Baji kayak. Jadi permohonan melalui Korteks ini sebetulnya sama dengan pengajuan secara manual gitu kalau ke kantor pajak ya, kantor pajak. Jadi ada menu pembuatan layanan administrasi di dalam menu Korteks tersebut. Kantor pajak yang ingin mengajukan permohonan pengajuan norma bisa memilih atau mengetikkan nanti NPPN begitu ya Mas ya. Betul. Ada pilihannya di situ. Kalau sudah dipilih, silakan diklik simpan begitu ya. Betul, simpan. Oke. Kemudian ada isian-isian apa? Mungkin ada dokumen yang harus dilengkapi, yang harus diupload begitu? Iya, paling ini. Setelah klik simpan kan nanti kita akan membentuk file PDF Mas. Dia. Oke, jadi harus membuat file PDF gitu ya? Iya, terkait. Nanti di situ kita ada perlu input yang tanda bintang-bintang wajib diisi. Contoh seperti tahun pajak harus kita isi. Oke. Nanti ikutin aja ada step-step alurnya. Nanti setelah itu posisi sudah terbentuk create PDF, klik simpan, lalu tanda tangan digital tadi. Makanya kita butuh kode otorisasi tadi. Oke, jadi ada tanda tangan secara elektronik itu ya. Makanya kita perlu kode otorisasi di awal. Tuh, baik kawan pajak itu ya. Selain bisa login, harus bisa juga membuat kode otorisasi. Jadi mengajukan permohonan juga untuk kode otorisasinya. Supaya kawan pajak bisa mengajukan permohonan norma atau permohonan pengajuan administrasi yang lain begitu ya di Korteks. Oke, kalau misalnya kawan pajak pengen tahu nih Mas, apakah pemberitahuan norma saya sudah setuju atau belum? Apakah sudah tersubmit atau belum? Dan hasilnya gimana? Ada juga di situ. Ada. Ya. Untuk wajib pajak nih, udah ngajuin ya. Terus mau dia tahu nih permohonan mereka tuh udah masuk atau belum di Kortek mereka Mas ya. Iya. Nah, silakan wajib pajak masuk ke akun Korteknya ya. Kortek terus nanti ada menu portal saya. Oke, ada lagi menu portal saya ya. Di menu portal saya itu ada menu dokumen saya. Oke. Nah, itu silakan wajib pajak buka dokumen saya, nanti ada permohonannya akan terbentuk, Mas. Oke. Nanti terus, bisa dimunculkan di situ ya? Ada. Untuk hasilnya ya? Iya. Terus satu lagi, untuk yang wajib pajak mau ngecek nih, apakah permohonannya atas MPP tadi aktif atau tidak, ya kan? Silakan nanti diklik di portal saya juga sama Mas. Oke. Nah, terus ada menu profil saya. Di bagian tengah, bagian atas itu ada menu fasilitas aktif. Oke. Silakan diklik aja, nanti ada status yang NPPN tadi aktif atau tidak gitu ya. Gitu. Oke, jadi ada bisa dilihat di dokumen saya untuk hasilnya ya kan pajak, dan juga untuk mengecek validitas atau keaktifannya itu ada di menu fasilitas aktif di profil saya gitu ya. Betul. Kemudian ini Mas, kalau misalnya saya masih terkendala ini untuk mengajukan melalui Korteks Mas. Betul ya. Apakah ada cara lain atau saluran lain untuk mengajukan permohonan NPPN ini? Oke, siap ya. Ini ya kita nggak nutup mungkin aja, mungkin karena jaringan apa ya, jadi wajib terhalang gitu ya. Bisa terhalang apa ada segala macam. Segala macam ya. Di kita masih terbuka Mas, secara manual Mas. Silakan wajib pajak kalaupun mau ada sarananya, ada formulirnya, silakan datang ke kantor pajak. Oke, kita bantu ya, terus atau bisa juga melalui Kering Pajak Mas, secara online. Kering Pajak ya, jadi telepon ya. Betul ya. 1.500 200. Kalau nggak bisa datang ke KPP, online juga nggak bisa, telepon juga nggak bisa. Iya. Kirim-kirim masih bisa. Masih bisa sih. Masih bisa ya. Masih bisa ya. Silakan, masih bisa kirim. Tetap masih bisa dibuka ya kan pajak. Jadi ada beberapa saluran lain apabila kan pajak terkendala melalui Korteks,
Bisa tadi datang langsung ke KPP terdekat atau terdaftar Mas? KPP Terdekat aja Mas. terdekat ya, Iya. Sudah bisa borderless sekarang ya. Iya, bisa. Jadi ke KPP terdekat sudah bisa ya kawan baja, kemudian telepon di Kering Baja di 1500-200 atau melalui pengiriman pos tercatat atau ekspedisi itu juga masih diterima ya, Iya, Mas masih terima, Bambang. Ya. Oke, nah kita rekap lagi Mas. Tujuan dari pemberitahuan norma ini sebetulnya apa sih Mas? Oke, tujuan ya. Selama ini kan untuk yang penghitungan pajak macam-macam Mas ya, caranya Mas ya. Ada yang pencatatan, ada yang pembukuan, ya kan. Kalau pembukuan mungkin lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Iya, betul. lebih banyak harus diisi terus dilengkapin ya. Terus yang untuk pencatatan pun terbagi juga lagi, satu melalui MPPN tadi ya, atau bisa juga pakai norma. Oke. Ya, tetapi untuk yang usaha ini atau pekerjaan bebas ini itu bisa menggunakan MPPN Mas. Tujuannya itu memberikan bagi wajib pajak untuk menghitung penghasilan netonya. Cukup dengan mengalihkan tarif norma tadi persentase berapa dikalikan dengan penghasilan bruto, dapatlah nilai penghasilan netonya. Oke. Ya, gitu Mas. Oke, jadi sebenarnya norma itu persentase begitu ya Mas ya. Betul ya. Gitu ya kawan baja. Jadi untuk kemudahan kawan baja dalam menghitung selain menggunakan pembukuan atau pencatatan, kalau pembukuan kan agak kompleks. Iya, betul. Penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya, mungkin nggak semuanya mencatat begitu. Nah, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan bagi kawan pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas menggunakan norma. Jadi dari penghasilan bruto nanti dikalikan dengan persentase begitu Mas ya. Normanya berapa? Nah, kalau untuk persentasenya atau normanya bisa dilihat di mana atau gimana ini cara lihat besarannya? Kalau untuk besarannya kan aja ya, kan pajak bisa lihat di per 17 Mas ya, tahun 2015 sorry, di lampiran 1 Mas. Oke. Iya. Itu untuk yang ada beberapa lampiran, ada yang lampiran 1, lampiran 2 dan seterusnya. Lampiran 1 itu besaran yang wajib pajak telah mengajukan permohonan norma tadi ya. Oke. Ya, terus yang lampiran 2 itu untuk wajib pajak yang menggunakan yang tidak mengajukan norma tapi besarnya ada tambah tuh Mas. Oh, tidak mengajukan. Beda dia lampiran 1 sama lampiran 2. Iya. Oke. Persentasenya beda besarannya. Oke, jadi itu ya kawan pajak ya, ada di PR 17 tahun 2015 untuk kawan pajak daftar KLU atau usaha yang bisa mengajukan dan juga besarannya berapa saja kawan pajak bisa langsung lihat di PR 17 2015. Nah, misalnya kawan pajak ini belum mengajukan norma. Kemudian ingin melakukan pelaporan SPT tahunan Mas menggunakan norma, apakah masih diakomodasi di Cortex gitu? Oke. Seperti sekarang ada Cortex ya Mas. Kalau untuk yang dulu DJP online kan itu tidak dikunci Mas ya. Bebas saja ya, wajib pajak mau lapor pakai norma atau tidak besarannya masih bisa masuk ya. Iya. Sekarang di Cortex kayaknya udah dikunci Mas. Oke. Ya, dia kuncinya dari permohonan wajib pajak. Kalau sebelumnya udah ngajuin permohonan dulu sebelum berakhirnya pelaporan SPT tahunan ya tanpa pajak yang bersangkutan bisa 2025 ya. Betul. Itu silakan masih bisa. Tapi setelah melewatin batasan yang tadi yang bulan Maret tadi ya. Nah, itu tidak bisa lagi. Sudah nggak bisa lagi ya. Jadi dia udah pakai pembukuan. Oke. Nah, ini untuk kawan pajak orang pribadi yang misalnya mau menggunakan PPh final UMKM yang 0,5% di tahun 2025, tapi mereka melakukan pemberitahuan NPPN. Itu mereka tidak bisa lagi menggunakan tarif yang 0,5% atau bagaimana? Kan kita pisahkan dulu. Satu yang kelutuk yang wajib pajak yang sebelumnya udah pakai norma ya. Tapi kita tengok dulu yang UMKM-nya sebagai apa. Baik. Kalau UMKM sebagai memang dia sebagai peredaran bruto masuk yang kategori PP 55 kemarin ya. Masih bisa 0,5%, tetapi jika wajib pajak menggabung ada 2 penghasilan misalnya Mas. Satu sebagai yang UMKM, satu lagi dia sebagai pekerjaan bebas. Contoh dia ada dokter ya, atau dia ada sambil sebagai agen asuransi. Silakan yang sebagai usahanya yang peredaran bruto tadi silakan pakai UMKM 0,5%. Tetapi atas usaha pekerjaan bebas tadi tetap menggunakan norma tadi Mas. Baik. Jadi masih bisa menggunakan 2 tarif itu ya malah ya. Iya, masih bisa silakan. Baik, untuk kawan pajak. Jadi untuk kawan pajak yang ada usaha dan juga melakukan pekerjaan bebas misalnya tadi sebagai agen asuransi dan lain-lain itu bisa dihitung tersendiri ya. Iya, betul. Boleh dijabarkan sedikit nggak gimana cara menghitungnya Mas? Misalnya kawan pajak ada penghasilan bruto, terus gimana ini cara dapat penghasilan itunya sih dari norma, terus menghitung pajak terutangnya itu bagaimana? Boleh dijelaskan singkat nggak? Untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas Mas ya, atau usaha tertentu ya gitu ya. Iya.
Nah, contoh ini dia sebagai dokter gitu atau apa ya, notaris ya. Notaris, bos. Penghasilan misalnya penghasilan brutonya 100 juta gitu. 100 juta Iya. 1 tahun. Ya, kita cek di per 17 tadi ya. Iya. 2025 misal tarif normanya 50%. Jadi untuk menentukan netonya silakan kan pajak penghasilan bruto tadi yang 100 juta dikalikan dengan norma 50%. Jadi netonya kurang lebih sekitar 50 juta ya, karena separuhnya ya. Oke, 50 juta. Terus dari neto tadi kita itu baru yang neto ya. Betul. Baru kita nyari nilai PKP-nya Mas. Penghasilan kena pajak. Iya. Penghasilan kena pajaknya tadi kita hitung lagi berapa penghasilan netonya dikurang dengan yang PTKP. Penghasilan penghasilan tidak kena pajak. Itu tergantung dari status tanggungan. Iya, tanggungan. Ya, ini kawin, tidak kawin atau udah punya anak ya. Betul. Jika masih ada selisih antara yang penghasilan kena pajak dengan PTKP tadi, penghasilan kena pajak, itulah yang sebagai penghasilan kena pajak tadi Mas. Berapa nilai penghasilan kena pajaknya baru dikalikan dengan tarif umum. Berdasarkan Pasal 17 ya, yang PPh tadi. Untuk orang pribadi kan nextnya kan progresif Mas ya, dari 5%, 15% sampai 25% dan seterusnya sampai dengan 35 ya. Iya, betul. Oke, jadi itu ya kan pajak secara singkat untuk menghitung penghasilan kena pajak menggunakan norma ini langsung dikalikan aja persentase atau normanya dengan penghasilan bruto ketemu penghasilan itu tetap dikurangi dengan PTKP ya Mas. Betul, ya. Tetap, ya. Untuk menghitung dan menemukan jumlah pajak penghasilan kena pajak dikalikan tarif gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Bambang untuk penjelasan mengenai NPPN. Ya, Mas Bambang, untuk tadi kan sudah disebutkan kalau di tahun 2025 ini maksimal mengajukan di Maret ya. Betul ya, siap Mas. Nah, tapi kan Kortex ini kan di awal tahun mungkin masih ada terkendala begitu ya. Iya. Apakah ada relaksasi mungkin untuk kawan pajak yang belum melakukan pemberitahuan melalui Kortex? Oke, siap Mas ya. Iya. Ini secara aturan ya sebenarnya kalau untuk yang NPPN kan batasnya memang dari Maret Mas ya. Maret. Betul. 31 Maret tahun pajak yang bersangkutan ya. Berhubung dengan kondisi yang Kortex yang mohon maaf ya, mungkin kan pajak mungkin udah tahu lah ya maklumin gimana kondisinya. Ya jadi gini, agak di DJP tetap membuka Mas. Ada memberi kesempatan kepada wajib pajak ya, khususnya untuk yang kegiatan usaha tertentu atau yang kegiatan bebas untuk melakukan pemberitahuan norma sampai dengan 31 Desember. Oke, jadi masih diberi kesempatan ya. Betul ya, masih ada kesempatan sampai dengan 31 Desember. Jadi kita sarankan ya wajib pajak ya. Betul. Yang jika memang mau menggunakan norma, silakan mumpung masih ada beberapa hari Mas. Kayak sampai 2 minggu ya berarti ya. Iya. Ini sudah mau akhir Desember soalnya. Ya. Silakan yang mau silakan ajukan. Jadi kawan pajak yang merasa kemarin-kemarin menggunakan norma tahun-tahun sebelumnya dan belum mengajukan melalui Kortex untuk di tahun 2025 ini kita dorong ya Mas ya. Iya. Silakan kawan pajak untuk melakukan pemberitahuan melalui Kortex. Jadi misalnya kawan pajak yang berprofesi sebagai dokter, pengacara, notaris, penulis, gitu ya. Jadi mereka yang tidak terikat di satu pemberi kerja tertentu, silakan coba dibaca-baca lagi Per 17 tahun 2015. Apakah kawan pajak termasuk dalam kategori yang bisa mengajukan norma, begitu. Oke, tidak terasa sudah hampir 30 menit Mas kita bersama terkait NPPN ini. Mungkin ada penutup yang mau disampaikan oleh Mas Bambang. Oke, siap ya. Ini sedikit pesan ya untuk kawan pajak semua yang baik yang di wilayah Pandeglang Mas ya, di KPP kita khususnya ataupun di KPP lain ya, secara umum di DJP di secara nasional. Nah, berhubung sudah mau awal tahun Mas, pergantian tahun nih, tahun 2026 ya nanti ya, tinggal di 2025 tinggal berapa hari lagi ya. Nah, bagi kawan pajak yang belum melakukan registrasi ataupun aktivasi kode otorisasi ya di DJP, Kortex ya, khusus untuk Kortex, silakan kawan pajak melakukan registrasi aktivasi ya. Di kita pun di DJP kita membuka layanan kawan pajak Sabtu Minggu rata-rata udah buka semua ya di KPP. Iya, hampir semua buka ya Sabtu Minggu. Buka, iya. Silakan kawan pajak yang mau datang, kalaupun di hari kerja mungkin terhalang dari pekerjaan Mas ya. Betul. Senin sampai Jumat saya kerja dari pagi sore nggak ada waktu, silakan Sabtu Minggu kita buka layanan Mas. Kita buka untuk layanan khusus lebih ke aplikasi Kortex. Jadi untuk aktivasi, registrasi begitu ya. Pada OTC betul ya. Terus sama ini tadi sama MPPN. Jika wajib pajak mungkin apa bingung ya cara ajukannya gimana atau cara
melaporkan gimana, silakan ke kantor pajak Mas. Pasti akan dibantu ya Pasti oleh dibantu. rekan-rekan di KPP. Begitu kawan pajak. Jadi yang pertama kembali lagi ya ke registrasi akun Kortex kawan pajak sekalian, silakan coba diaktifasi. Kalau misalnya kawan pajak merasa tahun-tahun sebelumnya sudah pernah menggunakan DJP online, silakan coba untuk registrasi itu di menu lupa kata sandi. Jadi langsung masuk ke lupa kata sandi di laman Korteksnya. Kawan pajak silakan nanti langsung diisikan untuk NPWP atau NIK-nya di situ dan juga email atau nomor HP yang terdaftar. Untuk kawan pajak dapat langsung memperoleh kata sandi terbaru untuk kawan pajak dapat login ke akun Korteks masing-masing begitu ya. Untuk kawan pajak yang belum melakukan aktivasi DJP online sebelumnya, kawan pajak ada menu tersendiri yaitu menu aktivasi akun wajib pajak di Korteks. Nah di situ nanti akan diarahkan untuk ada pengisian data-data, nomor HP, alamat email, NIK dan juga butuh selfie untuk yang diaktifasi itu ya Mas ya. Setelah berhasil login, kawan pajak jangan lupa untuk melakukan pengajuan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Mungkin begitu ya Mas Bambang ya yang bisa. Oke, silakan. Di kita khusus KPP Pandeglang ya atau mungkin sama juga ya KPP lain. Iya, di kita KPP juga lain. menyediakan layanan apa? WA Mas, WA online Mas. Betul. Iya, jika wajib pajak terhalang gitu ya, tetap nggak bisa datang tuh di Sabtu Minggu atau karena memang pengen ingin ngajuin kode otorisasi Mas ya atau otorisasi ya. Silakan wajib pajak bisa kirim WA kita, WA chat Mas bisa Mas. Oke, jadi ada juga layanan WA ya, bisa dicek di KPP terdaftar atau KPP terdekat begitu Mas ya. Apakah mereka ada layanan melalui WhatsApp? Kalau untuk KPP Pandeglang sendiri ada nomornya Mas yang bisa ada. Di WA chat KPP Pandeglang di nomornya nomor 0813 9939 9419. Oke. Luar biasa. KPP Pandeglang sudah ada WhatsApp ya. Ada. Konsultasi melalui WhatsApp dan juga pastinya jangan lupa kawan pajak untuk follow akun media sosial Kanwil DJP Banten di @pajak_DJP Banten di Instagram dan Twitter dan juga YouTube Kanwil DJP Banten di Kanwil DJP Banten. Untuk KPP Pandeglang sendiri ada Mas untuk sosial medianya? Ada. Kita ada YouTube Mas, YouTube-nya di medsos KPP 419@gmail.com. Oke. Sama di Instagram juga ada di Pajak Pandeglang. @pajak Pandeglang, gitu ya. Jadi kawan pajak yang nggak mau ketinggalan untuk update dan misalnya ada apa nih yang terbaru nih dari misalnya di Kanwil DJP Banten atau di Pandeglang, bisa follow akun media sosial kita. Terima kasih Mas Bambang untuk penyampaian informasinya. Ya. Kawan pajak sampai bertemu kembali di kesempatan atau di podcast selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali.